mungkin sedikit informasi ya, kalau misalnya di Grassroots mereka itu pengeluaran dan pendapatannya per hari. Betul. Jadi itu menjadi make sense kenapa dia suka dengan 2%, karena ya mereka dapat hari itu, dikeluarkan hari itu. Betul. That's why kalau misalnya teman-teman melihat salah satu bukti kenapa di Grassroots itu kok kayak gitu, kalau misalnya teman-teman tahu kenapa IM3 Simpati gitu jualannya itu pulsa per hari, ya? Bukan per bulan. Padahal kalau dihitung itu per bulan lebih hemat sampai 20%. Kenapa orang-orang per hari? Karena itulah mungkin memudahkan si UMKM untuk mencatat secara tuntas. Iya, mungkin sebagai kritik atau inputan membangun buat para fintech yang ada ya, mungkin memberikan contohnya, memberikan pinjaman itu based on hari. Ada hal yang menarik kenapa mereka sangat lebih tertarik dengan 2% per hari daripada misalnya 10% per bulan. Karena gini, mungkin sedikit informasi ya, kalau misalnya di Grassroots mereka itu pengeluaran dan pendapatannya per hari. Betul. Jadi itu menjadi make sense kenapa dia suka dengan 2%, karena ya mereka dapat hari itu, dikeluarkan hari itu. Betul. That's why kalau misalnya teman-teman melihat salah satu bukti kenapa di Grassroots itu kok kayak gitu, kalau misalnya teman-teman tahu kenapa IM3 Simpati gitu jualannya itu pulsa per hari, ya? Bukan per bulan. Padahal kalau dihitung itu per bulan lebih hemat sampai 20%. Kenapa orang-orang per hari? Karena itulah memudahkan si UMKM untuk mencatat secara tuntas. Iya, mungkin sebagai kritik atau inputan membangun buat para fintech yang ada ya, mungkin memberikan contohnya, memberikan pinjaman itu based on hari mungkin. Menurut lo gimana? Misalnya 10% itu dipotong per hari, ini apa ide liar aja sih? Itu sebenarnya satu ide yang sangat bisa dipertimbangkan ya. Cuman kan kita kembalikan lagi dari sisi dari sisi pelaku fintechnya. Apakah buat mereka ya sebenarnya kalau dari sisi keuangan putaran semakin cepat semakin bagus ya kan. Cuman kita pinjemin hari ini, mereka bisa balikin hari ini nggak? Walaupun realisasinya nanti. Ya kan? Kalau misalnya kita pinjemin per minggu, mereka bisa balikin per minggu nggak? Karena begini, quote and quote penyakit dari saudara-saudara kita yang menggeluti usaha kecil menengah, memang kredibilitas pengelolaan keuangannya masih belum gitu. Masih pembukuan, pelaporan, inventarisasi itu masih belum gitu. Ya benar. Nah sehingga tadi poin yang kita usulkan di awal adalah pelibatan lembaga-lembaga keuangan atau institusi keuangan yang sudah resmi untuk tidak hanya fokus pada pemasaran produk, tapi juga aspek sosialisasi dan edukasi. Bukan itu kan sebenarnya buat fintech juga menguntungkan. Mereka bisa menciptakan ekosistem. Kalau misalnya ada orang minjem duit sama mereka, UMKM minjem duit sama mereka, tapi mereka dan plus diajarin oleh institusi keuangan, yakin deh akan stay sama mereka, akan stay sama si fintech ini. Dan itu kan akan menciptakan satu ekosistem baru, ya kan? Misalnya si fintech ini punya database akhirnya, UMKM X itu memproduksi ini, UMKM Y memproduksi yang lain. Ternyata complementary. Ya udah disarankan untuk saling bersinergi, yang dimana sumber biaya dari institusi keuangan tersebut. Itu bisa sekali. Kalau misalnya sebenarnya belum kalau kita dari yang mengamati dinamika dan kebijakannya sebenarnya belum kebayang ya pada tataran praktis bagaimana untuk memastikan pinjaman yang basisnya harian itu bisa direalisasikan. Cuman PR-nya memang kalau memang mau seperti itu ya pastikan mereka bisa mengembalikan basisnya harian walaupun walaupun ya pastikan bahwa mereka mampu mengembalikan harian walaupun transaksinya mingguan gitu. Jadi realisasi transaksinya mingguan, tapi itu adalah akumulasi dari hari-hari 7 hari dalam sepekan. Mungkin juga yang Grassroots tidak siap megang duit banyak juga mungkin. Ya, mungkin juga ya. Mungkin ya. Karena ya tadi itu kalau saya based on dari hipotesa dia hari ini dapatnya apa, keluarnya apa ya itu bisa jadi make sense gitu. Sebenarnya tergantung Grassroots siapa. Kalau Pak Haji uangnya banyak. Enggak. Ini potong-potong. Gue liat senyum lu udah ini susah. Penuh makna. Oke. Jadi seperti itu. Ini bakalan menarik gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin UMKM itu kan berarti kan kita kalau misalnya OJK ini berhasil, berarti kan kita mengempower atau membantu bottom of pyramid di ekonomi ini gitu. Iya. Filosofis sekali. Karena memang satu hal yang tidak bisa kita tawar bahwa satu hal yang tidak bisa kita ingkari gitu ya, bahwa informasi
akan selalu terdistribusi secara asimetris. Seperti apa itu? Asimetris maksudnya saya tahu lebih banyak ketimbang Mas. Ya banyak faktornya. Ya. Nah, informasi yang asimetris ini harusnya bisa dijembatani oleh peran-peran yang lebih strategis dari pelaku jasa keuangan formal untuk memberikan sosialisasi, memberikan edukasi. Sehingga upaya untuk meningkatkan inklusivitas dan literasi keuangan di masyarakat itu bisa lebih efektif dan efisien. Karena kalau misalnya stakeholder segmented kepada OJK yang diamanatkan oleh undang-undang, berarti yang you yang bertugas, itu lama banget. Jadi setuju. harus kita semua bisa bareng-bareng. Setuju. Oke. Mungkin kalau misalnya diharapkan dari pelaku gitu, pelaku kan misalnya gini, pelaku akan melakukan misalnya tadi itu mengedukasi gitu, pasti kan dia akan melihat cost and benefit. Iya betul. Ya semua bisnis kan balik ke cuan gitu. Kecuan. Oke. Menurut Mas Fadli sendiri itu apa sih keuntungan dari pelaku jika mengedukasi konsumennya? Oke. Karena ya bisa jadi bahkan mungkin pelaku yang udah punya license dari OJK, bisa jadi dia emang tidak memberitahukan karena itu bakal menghilangin benefitnya. Nangkep gak maksud gue? Iya. Nangkep gak maksud gue? Jadi bisa jadi kayak gitu kan? Kita realistis aja gitu. Bisa jadi kayak gitu. Bagaimana seharusnya pelaku itu satu mengedukasi dan apa benefitnya buat pelaku? Jadi gini, kita perlu melihat karena topik kita ini perlindungan konsumen, maka sebenarnya kita sedang berbicara dalam kacamata yang makro, agregat, dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Okay. Kalau misalnya kita mengatakan apa benefit buat pelaku usaha untuk mengedukasi, ya tentunya kan keputusannya akan berakhir pada jika gue edukasi dan cuan, oke. Jika enggak, maaf. Lah itu dia. Pertanyaannya bagaimana jika ternyata enggak dan maaf? Lah itu dia. Apakah kita akan biarkan market quote and quote dengan level pengetahuan yang seperti itu atau tidak? Oleh karena itu, untuk mengantisipasi pelaku usaha yang kurang niat berbagi pengetahuan, itu bisa diakomodir melalui POJK yang berikutnya. Yaitu? Jadi OJK mengeluarkan peraturan berikutnya untuk mewajibkan pelaku usaha resmi melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala berkaitan dengan jasa sektor keuangan. Itu sangat bisa dilakukan oleh regulator. Oleh karena itu, mengapa regulator ada? Ya based on secara filosofis regulating kan, mengatur gitu. Jadi karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, jadi sebenarnya ini bukan pure bisnis. Bukan kita bicara business feasibility saja, tapi kita bicara economic feasibility. Apakah secara ekonomi bisa terpenuhi? Indikator ekonomi adalah indikator terpenuhinya capaian ekonomi adalah jika sumber daya itu bisa terdistribusi dengan baik. Salah satunya adalah informasi. Oke, ini menarik. Nah, mungkin menjadi tantangan OJK selanjutnya, bagaimana mengukurnya? Betul, bagaimana mengukurnya ini kan sama kalau kita mempertanyakan itu data inklusivitas dan literasi keuangan hari ini valid nggak? Ya, benar sekali. Itu sama kalau kita bertanya seperti itu. Begini, yang bisa kita sampaikan adalah kalau mau datanya valid, itu harus mencakup seluruh pelosok satu, dan yang kedua frekuensinya lebih sering. Hanya itu, sampai di situ saja kita bisa berbicara ini valid atau enggak. Karena kalau misalnya kita katakan pun data yang ada sekarang tidak valid, lalu kita mau benchmark kemana? Ya kan? Ya, Oke, benchmark kepada pelaku usaha. Apakah pelaku usaha mau berbagi data? Belum tentu. Apa kita akan paksa mereka kasih data? Jahat sekali, ya kan? Nah, sehingga memang dilemanya banyak sekali nih. Oleh karena itu, memang harus diakomodir oleh aturan yang jelas. Oke. Sehingga kita tidak hanya berbicara pada bisnis atau financial feasibility, tapi kita juga berbicara pada aspek economic feasibility. Oke. Kira-kira. Oke, menarik sih. Jadi gini, saya sih melihatnya ini pinjaman. Kenapa udah mulai panas bun? Ini ada lampu ini di sini. Makanya dia tadi gini karena di sini dekat lampu jadi panas. Makanya dia mau tukeran. Oke, jadi menarik. Saya sih melihat potensi dari fintech ini ataupun misalnya keuangan ini kalau misalnya dioptimalkan itu menjadi sangat-sangat membantu bottom of pyramid dan juga ekonomi Indonesia. Yes. Mungkin yang sekarang ini menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia maupun OJK adalah bagaimana memastikan ini tuh tidak berada di tangan yang salah. Oke. Ya kan? Jadi tidak digunakan di tangan yang salah karena gini, pedang itu kalau misalnya diberikan kepada orang baik akan untuk melindungi. Iya. Tapi kalau misalnya di tangan orang jahat ya bakal melukai orang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sama pisau.
Bisa diberikan ke orang baik juga bikin kue. Asik. Lapar, Pak. Iya. Jam menunjukkan waktu Indonesia makan. Udah jam berapa? Udah waktunya makan malam kita. Oke, kayak gitu sih saya melihatnya karena Indonesia masih banyak banget terutama UMKM itu membutuhkan pinjaman. Ya. Membutuhkan pinjaman apalagi di dalam kondisi pandemi kayak gini. Betul. Kan? Mungkin sedikit keluar topik sendiri gitu. Menjadi PR sendiri buat pemerintah adalah kalaupun misalnya udah ngasih modal, demand-nya juga belum tentu ada. Betul. Anyway, itu khususnya pandemi. Pandemi. Mau dibahas juga? Karena ini bakalan menjadi topik yang menarik gitu. Ini hostnya bikin sesak napas. Karena gini, kejadian di lapangan adalah saat kita udah ngasih pinjaman udah bener. Si UMKM-nya udah menggunakan itu, dan yang beli nggak ada. Nah ini menjadi permasalahan tersendiri lah. Itu kan sebenarnya kalau kita bicara UMKM, mau dijawab nih? 3 tantangan. Oke, asik deh. Kalau saya narasumber kayak gini enak deh. 3 tantangan UMKM. Oke, 3 tantangan UMKM. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya 3 tantangannya Bapak Ibu. 3 tantangan cukup. 2 anak cukup. 3 tantangan cukup. Okay. Yang pertama adalah akses permodalan yang susah. Okay. Yang kedua adalah akses pasar. Dan yang ketiga adalah kualitas SDM. Tantangan UMKM 3 itu. Nah sekarang kalau kita berbicara fintech, kita bicara sektor keuangan, maka itu akan strongly related to pembiayaan, pendanaan, ya kan? Nah tadi disampaikan bahwa demand-nya nggak ada, demand-nya nggak ada, karena satu nggak ada ekosistemnya. Seperti apa itu? Ekosistem misalnya gini, saya produksi karet, UMKM produksi karet, Mas Hatta produsen ban. Saya nggak tahu Mas Hatta produsen ban ternyata, padahal posisi kita dekat. Itu maksudnya. Jadi perlu ekosistem. Begitu ekosistem UMKM tercipta, dengan sendirinya yang lain akan ikut. Pembiayaan. Bayangin nggak kalau misalnya, tapi ini tidak disarankan ya. Ya bisa harusnya bagi-bagi lah. Tapi asik juga kan kalau misalnya kita pelaku jasa keuangan, 10 UMKM yang terintegrasi dalam satu ekosistem dibiayai oleh kita. Benar. Itu benefit yang diterima oleh penyedia produk keuangan. Tapi tanggung jawabnya Pak, yuk kita edukasi mereka. Sehingga ada muncul benefit di situ. Kita mau cuan betul, tapi sebenarnya begini, kalau kita kaitkan dengan pembangunan pertumbuhan yang berkelanjutan, sebenarnya eranya bukan lagi pertumbuhan dan pembangunan yang cepat. Sama kalau kita lihat dari kacamata mikro, saya pengen cuan. Kalau kita pengen berkualitas cuannya yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, yang kita kejar bukan cepatnya, tapi seberlangsung apa. Benar, sustainability. Nggak hanya misalnya kita mau tumbuh growth bisnis kita 10%, besok 20%, itu big no. Ya, karena semakin cepat juga jatuh. Nggak apa-apa 10%, 11%, 11,5%, 12%, pelan-pelan tapi sustain. Ya kan? Nah, kita bisa menikmati kuenya lebih lama. Benar. Mungkin sebagai salah satu contoh suksesnya ya, Silicon Valley kan salah satu itu. Bagaimana kita sebuah startup ya, sebenarnya UMKM juga anyway. Betul. Startup UMKM itu startup tradisional. Betul. Gitu kan. Nah, mungkin seperti kayak Silicon Valley, bagaimana dari yang kecil dikumpulin buat ekosistem. Oh, si A butuh ini, si B butuh ini, saling membutuhkan, saling mendukung, akhirnya growth bareng.